Hmm. Secara akuntansi, kenapa hasilnya ditolak? Hipotesis kedua, bunyinya apa, Cindy? Current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Current return saham. ratio. Kenapa current ratio nggak berpengaruh ke return saham? Jadi saya jelasinnya tuh dari current rasionya itu ya Pak. Kenapa dia tuh jadi berpengaruh negatif dari hasil data yang output dari smart PLS-nya. Dia hasilnya negatifnya tuh signifikan atau tidak signifikan? Negatif signifikan Pak. Tidak signifikan berarti kan kita anggapannya tidak berpengaruh. Negatif signifikan. Oh, sorry, negatif signifikan berarti makin tinggi CR berarti return saham semakin tidak bagus kan? Logikanya Iya, begitu. Kenapa? Karena kalau berarti CR semakin tinggi, berarti kan banyak numpuk aset berupa aktiva lancar. Betul iya. ya? Kalau Hmm. terlalu banyak aktiva lancar, sedangkan aset tidak lancarnya kurang, itu kan jadi persepsi yang berbeda oleh investor. Aset tidak Hmm. lancar itu yang lebih bagus karena aset tidak lancar adalah aset yang produktif menghasilkan aset lancar kan? Kamu punya mesin, kamu olah mesin itu untuk produksi, keluar persediaan kan? Persediaan itu dijual menjadi cash. Berarti kan aset tidak lancar itu adalah aset untuk memproduksi aset lancar, logikanya begitu. Hmm. Sementara likuiditas yang terlalu tinggi, berarti aset tidak lancarnya kurang produktif. Makanya investor kurang suka. Karena investor kurang suka, itu kan menjadi persepsi negatif, maka harga saham turun sehingga return akan turun. Makanya likuiditasnya naik, harga saham return sahamnya ikut turun gitu. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi pakai logika juga kita Cindy. Hmm. Oke. Hmm. Coba hipotesis ketiga lagi. Hipotesis ketiga itu kebijakan dividen, bunyinya kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Nah, silakan Kenapa bisa hipotesis ini jelaskan. ditolak? Dikarenakan kebijakan dividen itu dikenakan pajak bagi para investor, sedangkan untuk capital gain dari apresiasi harga saham seringkali lebih menguntungkan dari sisi pajak. Jadi investor tuh lebih menyukai perusahaan yang mengutamakan pertumbuhan saham ketimbang pembayaran dari dividen ini, sehingga kebijakan dividen tuh tidak memiliki pengaruh yang signifikan, Pak. Kalau kaitan dengan teori, cocoknya teori apa tuh? Kalau dikaitkan dengan teori, Pak. Ya, Hmm, bird in the dia kan tidak teori. berpengaruh. Berarti dividen irrelevance teori. Ada atau tidak adanya dividen tetap tidak akan ngaruh ke harga saham. Ya, harga saham atau nilai perusahaan. Kalau hipotesis keempat gimana? Di hipotesis keempat tuh bunyinya hasil dari kesimpulannya itu suku bunga tuh berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Dikarenakan ketika suku bunga naik, biaya pinjaman untuk perusahaan juga meningkat, yang dapat mengurangi profitabilitas perusahaan. Namun, jika kenaikannya moderat atau perusahaannya tidak terlalu bergantung pada utang, pengaruh ini bisa tidak signifikan terhadap
return saham. Hasilnya tidak signifikan kan? Iya, tidak signifikan, Pak. Oke lah, bisa diterima. Kalau hipotesis pertama kenapa diterima? Hipotesis pertama diterima karena ROE itu mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola ekuitas untuk menghasilkan laba yang optimal. Apa tadi variabelnya yang hipotesis pertama? Return on equity, Pak. ROE. Mm-mm. ROE pengaruh positif. Ya, masuk akal sih. Oke. Hasil penelitian kamu sejalan tidak dengan fenomena penelitian? Hmm. Untuk pertanyaan ini saya keep dulu boleh, Pak? Ya, tapi pikirkan ya, Iya, oke. mana variabel yang paling tidak berpengaruh? Variabel. Di variabel suku bunga Taunya dari mana? dari nilai original sampelnya, Pak. Original sampel kadang belum bisa menjadi patokan. Lihatnya dari nilai T hitung yang paling kecil.
Mana yang T itu paling kecil? Suku bunga juga ada di 0,005. Ya, ya udah berarti itu jawabannya. Ya itulah, kadang pertanyaan saat sidang tuh banyak ya. Nggak tahu juga tiba-tiba Hmm, tuh bisa muncul pertanyaan aneh. ya, Pak. Kira-kira ada yang mau Cindy bahas lagi Hmm, sejauh ini belum ada sih, Pak. mengenai apakah hasil penelitian sejalan dengan fenomena atau tidak? Kita coba Mm-mm. ini ya, kita coba berpikir ya. Fenomena Cindy apa? Fenomenanya ada di jumlah penduduk di Indonesia sama Fenomena tuh hmm, harus variabel Y ya, yang terutama nanti. oh, itu kemarin saya ada nambah satu fenomena yang disuruh Panton, Pak, berupa jumlah investor di Indonesia. Tapi saya nggak ada tambahin di sini, nanti saya tambahin di PPT ya, Pak. Itu Ya, fenomena jumlah investor di Indonesia sama nilai. Sebentar, Pak, saya tengok skripsi. sebenarnya bisa kamu tambahin deskripsi karena kan dosen penguji dapat bahannya pada saat hari itu juga. Jadi dia nggak tahu isinya kan, kecuali sudah di hari itu. Iya, Pak. Fenomena yang pakai Y itu Cindy ada buat deskripsi itu jumlah investor pada pasar modal di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan 2023 itu pada setiap tahunnya meningkat, nggak ada fluktuasi. Terus kaitannya ke return sama apa? Karena makin tinggi jumlah jumlah investor pada setiap tahunnya mencerminkan kepercayaan investor akan return saham, Pak. Karena kan setiap tahunnya naik. Jadi dia percaya, oh setiap tahunnya dia Gimana? Menjawab jangan keraguan gitu. Harus yakin. dari tahun 2019 hingga tahun 2023 itu jumlah investor di Indonesia pada tahunnya terus meningkat. Peningkatan jumlah investor ini tentunya dikarenakan perekonomian di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin stabil. Selain itu, di Indonesia juga menyediakan beberapa platform online untuk individual melakukan investasi dengan mudah. Perkembangan ini tentunya diiringi dengan semakin percayanya investor akan return saham yang diharapkan dari investasi yang mereka lakukan. Karena pada tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk mengharapkan return dari investasi yang mereka lakukan. Jadi, semakin bertambah jumlah investor, return saham bisa naik gitu.
Enggak sih, Pak. Enggak juga. Oke lah. Jadi anggap fenomena seperti itu. Misalnya nanti sini ditambahin juga penjelasannya. Harga saham atau IHSG naik turun. Itu udah pasti itu. Karena memang tiap tahun begitu. Pasti naik turun. Nah, dengan penjelasan Cindy dan juga dengan penjelasan yang barusan saya jelaskan. Nah, hasil penelitiannya sejalan nggak dengan fenomenanya kalau gitu? Contoh, hasil penelitian lebih banyak tidak signifikan. Berarti faktor-faktor yang Cindy prediksi itu tidak bisa memberikan pengaruh ke return saham ya. Betul Iya, ya? Berarti faktor-faktor itu mau ada ataupun tidak ada nggak akan ngaruh ke return saham. Nggak akan ngaruh besar. Gitu ya. iya, Pak. Berarti ada atau tidak ada mereka ngaruh nggak ke fenomena. Ya, halo, gimana Cindy? Nah, saya keep dulu boleh, Pak. Hmm, ada yang mau dibahas lebih lanjut? Em, ada sih, Pak, soal kemarin itu kan waktu sempro tuh Pak Anton ada minta saya tambahin, eh, saya ganti variabel suku bunga ganti ke inflasi. Tapi saya nggak ganti kan Pak, karena di saat itu saya juga udah ngumpulin datanya. Tapi Pak Anton bilang nggak apa-apa, itu masih ada kemungkinan dia suruh ganti nggak ya Pak? Karena kan pengaruh dari suku bunga saya tuh yang paling kecil gitu. Tidak akan diminta ganti kok. Tenang aja. Ya, Pak. Nggak ada lagi sih Pak yang mau saya tanyain. Oke, kalau itu kita akhiri ya. Nanti selanjutnya by WA aja kita ya. Kalau ada yang Oh, didiskusikan. oke Pak. Ya, saya close ya Zoom-nya. Terima kasih, selamat malam. Semoga lancar ujian hari Rabu ya. Oke, makasih ya Pak.